Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 3, hari ini kita lanjut dengan kelas online-nya. Kita belajar pada tema 8. Anak-anak semua siapkan buku tema, lihat pada subtema 1, aku anggota pramuka. Ya, hari ini Ibu akan menggabungkan 3 pembelajaran, mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Anak-anak lihat pada halaman 1, Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan pramuka siaga. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan, ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Ya, anak-anak lihat berikutnya pada halaman 2. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 1. Ada tepuk pramuka. Tepuk pramuka ini disebut, ya ada pramuka memiliki tepuk tangan yang khas yang disebut dengan tepuk pramuka. Oke, anak-anak lihat pada halaman 3. Kemudian selain ada tepuk pramuka, ada juga pantun pramuka yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Ini adalah contoh pantun pramuka pada halaman 3. Anak-anak lihat pada halaman berikutnya, halaman 4. Oke, yang ini kita lewatkan saja. Sekarang perhatikan pada halaman 5, ada tugas pertama untuk pembelajaran 1. Tuliskan yang kamu ketahui dari kata-kata berikut. Identitas bahasa Indonesia, Indonesia Raya, Merah Putih, Garuda Pancasila, dan Tunas Kelapa. Apa yang anak-anak ketahui tentang identitas yang tadi sudah Ibu bacakan? Penjelasannya bisa dituliskan pada tabel di sebelahnya. Oke, lanjut lihat di bagian bawah. Tahukah kamu nama bendera negara kita? Bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Oke, lanjut lihat pada halaman 6. Dari gerakan tanda hormat tadi akan membentuk sebuah sudut. Anak-anak lihat pada halaman 7. Ada berapa garis yang membentuk sudut tersebut? Ya, untuk contoh pada gerakan hormat, ini membentuk sudut. Dari sudut tersebut tercipta garis AB dan AC disebut kaki-kaki sudut. Sementara titik A disebut dengan titik sudut. Kemudian amati gambar-gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Manakah gambar yang merupakan sudut? Disebut apa gambar 3? Ini latihan kedua untuk pembelajaran 1. Ya, sampai pada halaman 8. Buat simpulan tentang sudut. Lengkapi kalimat berikut sebelum membuat simpulan. Sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh titik-titik garis. Posisi kedua garis titik-titik. Kemudian anak-anak dapat menyimpulkan sudut adalah apa, atau sudut artinya apa, atau anak-anak bisa mendefinisikan tentang sudut. Oke, sekarang kita lanjut pada halaman 9 pembelajaran 2. Ya, untuk halaman 9 dan halaman 10 ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ona karena sudah masuk pada muatan PJOK. Sekarang anak-anak lihat pada halaman 11. Masih ingatkah kamu dengan lambang negara kita? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Ya, anak-anak bisa melihat ini adalah gambar burung Garuda atau lambang negara kita. Di dalamnya juga ada simbol-simbol dari Pancasila, 5 Pancasila. Oke, sekarang lanjut lihat pada halaman 12. Dari bacaan singkat yang tadi Ibu sudah bacakan, anak-anak bisa melanjutkan bacaannya. Kemudian untuk pembelajaran 2 ada latihan pertama di halaman 12.
Tuliskan informasi tentang lambang negara berdasarkan bacaan tersebut. Nomor 1, lambang negara Indonesia adalah titik-titik. Jawabannya bisa dituliskan pada titik-titik yang tersedia di tabel atau kolom. Oke, anak-anak bisa membaca pertanyaan berikutnya. Ada 4 pertanyaan, dapat dijawab berdasarkan bacaan di halaman sebelumnya. Lanjut berikutnya, anak-anak lihat. Oke, ya, jadi untuk pembelajaran 2, latihannya tadi sampai pada halaman 12 saja. Yang lain kita lewatkan saja supaya tugasnya tidak terlalu banyak. Kita lanjut pada halaman 16 pembelajaran 3, mengenal arti lagu Garuda Indonesia. Anggota pramuka harus mengenal baik negaranya. Anggota pramuka harus mengenal bahasa dan lambang negara. Anggota pramuka juga harus mengenal lagu kebangsaan, mengenal lambang negara untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Mengenal lagu kebangsaan juga untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Salah satu kegiatan mengenal negara adalah memahami arti lagu Garuda Pancasila. Syair lagu Garuda Pancasila memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Warga negara Indonesia berjiwa patriot berarti siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Anak-anak dapat melanjutkan bacaan tersebut. Kemudian lihat pada halaman 17 di bagian bawah, ayo berlatih. Ini adalah latihan pertama untuk pembelajaran 3. Temukan arti dari syair lagu Garuda Pancasila dan tuliskan artinya ya. Contoh untuk nomor 1, syair lagu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, artinya apa? Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu, artinya apa? Dan seterusnya. Anak-anak bisa melengkapi tabel dengan mengisi jawaban sesuai dengan syair lagu yang telah dituliskan pada tabel di bagian depannya. Oke, sekarang lanjut lihat di halaman berikutnya, halaman 19. Dapatkah kamu menciplak tepi lurus dari gambar berikut? Bagaimana sudut yang kamu hasilkan dari menciplak tepi lurus? Ingat, sudut dibentuk oleh 2 garis. Anak-anak bisa lihat pada gambar pertama, sudut terbentuk titik-titik, gambar yang kedua, sudutnya terbentuk titik-titik, gambar yang ketiga, sudut terbentuk titik-titik, dan gambar yang keempat, sudut terbentuk titik-titik. Anak-anak bisa menuliskan jawabannya pada titik-titik yang tersedia di buku tema. Ya, ini adalah latihan kedua untuk pembelajaran yang ketiga. Kemudian lihat pada halaman 20 di bagian bawah. Tuliskan benda-benda yang tepi lurusnya membentuk sudut. Oke, yang ini kita lewatkan saja anak-anak. Lihat pada halaman 21, ada sebuah lagu dengan judul Siapa Dapat Berbaris diciptakan oleh Pak Kasur. Ya, ini adalah syairnya. Siapa dapat berbaris seperti apa aku ini? Ayo angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, ayo berbaris bersama. Ayo, ayo seperti pramuka. Ya, kegiatan ini dapat dilakukan menggunakan alat musik pukul. Kemudian pada halaman 22, anak-anak bisa berdiskusi bersama orang tua dan menjawab pertanyaan. Ini sudah masuk pada muatan SBDP. Ini adalah latihan ketiga untuk pembelajaran 3. Apakah kamu dan teman-teman dapat mengiringi lagu tersebut? Atau pertanyaan ini bisa diganti dengan apakah kamu dan orang tua atau kakakmu dapat mengiringi lagu tersebut? Bagian mana yang memiliki irama tepuk yang sama? Bagian mana yang memiliki irama tepuk yang berbeda? Oke, itu adalah untuk pembelajaran ketiga dan latihan-latihan yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Jadi untuk tema 8 ini adalah tema terakhir pada semester 2. Untuk kegiatan bersama orang tuanya tidak usah dikerjakan. Anak-anak cukup mengerjakan latihan-latihan yang tadi sudah Ibu sebutkan pada halaman-halaman yang sudah Ibu jelaskan. Dan berikutnya kita akan masuk untuk hari Jumat. Ibu akan menjelaskan di video pembelajaran berikutnya untuk pembelajaran 4
5, dan 6. Oke anak-anak, demikian untuk tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 dengan latihan-latihannya. Anak-anak bisa langsung mengerjakannya pada buku tema. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.